Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan belajar bersama untuk pengisian ARD semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, yang pertama langkah untuk mengisi ARD adalah kita baca bismillah dulu supaya nanti mengisinya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa server dari ARD sudah nyala. Kemudian kalau sudah diaktifkan, nanti bisa diakses di laptopnya masing-masing. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu ketika server sudah aktif, maka kita bisa masuk menggunakan username kita. Nah, kita cari username-nya dan kita masukkan passwordnya. Ya, kalau sudah masuk, kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita menentukan KKM-nya dulu. Nah, ini bobot dan KKM. Kemudian ini adalah mata pelajaran yang kita ampu. Nanti kita tentukan semuanya KKM-nya. Ya, caranya adalah tinggal diklik aksi sini. Kemudian masukkan bobot RPH di sini dan bobot PAS-nya. Ya, bobot RPH dan PAS di sini nilainya kalau dijumlah harus 100 ini ya. Kemudian KKM-nya tuliskan sesuai KKM yang ditentukan. Kalau di sini saya contohkan 75, kemudian jam pelajaran dalam 1 minggu. Ya, tentunya ini adalah ketika di waktu normal itu ya. Kalau sudah, kemudian klik simpan. Nah, sudah berhasil. Nah, kemudian nanti langkah berikutnya melengkapi semua KKM di mata pelajaran yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau sudah semuanya terisi ya caranya sama ya. Kalau sudah terisi kemudian lanjut mengenai ke input nilai harian. Input nilai harian, kemudian di sini klik cari mata pelajaran. Nah, saya contohkan TIK kelas 2 ya. Ini menunjukkan kelasnya. Angka ini kelasnya. Kemudian pilih cari. Nah, di sini akan muncul nama. Kemudian input nilai. Nah, untuk menginput nilai, kemudian kita klik import Excel. Nah, kemudian kita unduh template-nya. Template Excel-nya ya. Kemudian kalau sudah diunduh, kemudian tinggal di buka saja template Excel-nya. Ya, ini adalah template Excel-nya. Ya, tadi karena memang sudah diisi, maka sudah ada isinya. Nah, kemudian kalau ini masih kosong ya, dan kalau bisa nilainya sudah siap, nilai dan materi yang sudah diajarkan sudah siap, sehingga tinggal dikopikan saja ke template-nya. Kopikan, ini ada 2 materi yang harus diisi, yaitu pada kolom materi dan juga materi keterampilan. Nah, ini yang diisi ya. Kemudian nilai RPH, nilai penilaian harian, ya kalau ada siswa yang remedi ya diisi, kalau tidak dikosongkan. Kemudian ini adalah nilai proyek, nilai praktek, dan nilai portofolio. Ini juga boleh dikosongkan, tapi alangkah baiknya ya diisi saja seperti itu ya. Nah, ini penilaian harian 1 atau bisa dikatakan per tema gitu ya, subtema atau tema 1. Kemudian ini di penilaian harian 2 dan seterusnya, ini tersedia sampai 15 kolom gitu ya. Nah, kalau sudah diisi semua, kemudian jangan lupa di save.
di save ya, jangan lupa di save. Kemudian kalau sudah di save, nah nanti kita masuk ke ARD lagi. Nah kemudian kita ingat-ingat letaknya tadi di mana gitu ya. Dan kalau sudah, kemudian klik browse, kemudian kita cari tempat filenya tadi ya, tempat yang menyempelnya tadi ya. Kalau bisa ya nyimpannya di tempat yang mudah ya. Nah ini ya, ini nilai TIK nya. Kemudian kalau sudah, klik simpan gini ya. Nah kalau sudah klik simpan, nah nanti akan muncul. Nah kemudian kita cek apakah ada nilai yang terlewat. Nah ini kita tampilkan 25 supaya bisa tampilnya 25. Misal 25 ya. Nah ini biar tampil semuanya. Kita cek nilainya, kemudian apakah ada yang tidak tepat kolom atau sudah sesuai gitu ya. Nah kalau di sini nanti misal ada yang tidak sesuai di kolomnya, maka kita edit secara manual. Tapi kalau pengisian di templatenya sudah benar, nanti insya Allah juga di sini sudah benar. Ya kalau sudah, kemudian klik simpan. Nah sehingga kalau sudah disimpan, nah tampilannya akan seperti ini. Nah ini berarti nilai sudah masuk. Nah nanti untuk menginput nilai hariannya seperti itu ya, disesuaikan dengan per mata pelajarannya. Kemudian kalau sudah nilai hariannya sudah terisi, nah, langkah berikutnya adalah menginput nilai akhir. Nah caranya sama, yaitu kita cari mata pelajarannya, kemudian klik cari, kemudian input nilai. Nah setelah input nilai, dan kita import Excel. Kemudian kalau belum punya templatenya, kita unduh dulu. Nah kemudian tinggal dibuka ya. Untuk nilai akhir, nilai ujian sini pastikan juga nilai sudah ada, sehingga kita tinggal memasukkan saja ya. Di nilai akhir nanti yang diisikan hanya satu nilai saja. Di sini nilai PAS, kemudian deskripsi dari pengetahuan siswa, dan deskripsi dari kemampuan siswa. Nah ini ya. Nah berikutnya ya, biasanya kita menginginkan bahwa di deskripsi di sini adalah bisa berbunyi nama siswa. Nah itu mudah sekali caranya. Nah untuk menggunakan itu lah, kita buka Excel file kosong. Nah, tekan Ctrl N atau file new blank. Nah ini ya. Ya ini nanti adalah untuk memberikan deskripsi di PAS. Di sini berbunyi ada nama siswanya. Ya, kalau ada siswanya kan nanti dibaca lebih menarik gitu ya. Nah, buka file baru tadi. Nah ini sudah ya. Kemudian kita kopikan nama siswanya. Kita copy nama siswa. Nah, taruhkan di sini. Nah ini nama siswa sudah. Nah kemudian, nah ini di contoh saya ini namanya adalah huruf kapital semua. Misal kalau hanya ingin kapital di depan saja, berarti kita menggunakan rumus seperti ini ya, sama dengan kemudian ketik proper ini ya. Kemudian klik namanya siswa, kemudian tutup kurung, enter. Nah nama sudah
kapital yang di depan saja. Nah, untuk nama siswa yang berikutnya tinggal kita tarik yang ya, kotak kecil ini. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, sehingga nama siswa sudah kapital di depan saja. Nah, kemudian di sini kita ketikkan panggilannya. Nah, biasanya kan kita menggunakan panggilan Ananda gitu ya. Kita ketikkan di situ dulu, Ananda. Nah, ini juga kita kopikan. Nah, ini adalah kata depan di deskripsi nanti ya. Ya bisa adik, bisa kakak, ya terserah ini. Tapi kalau biasanya kita pakai Ananda gitu. Kemudian di kolom D di sini kita ketikkan atau kita copy saja yang ada di template tadi. Nah, kita ambil dua ini ya. Kita copy, kemudian kita kopikan di sebelahnya Ananda di sini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini kalau klik di sini, nah ini bunyinya adalah memiliki kemampuan yang baik dalam menggambar kartun. Kalau yang kemampuan terampil dalam menggunakan Paint itu ya. Sekarang tinggal kita gabungkan. Sekarang kita gabungkan, bisa diletakkan di sampingnya atau bisa diletakkan di bawahnya ya. Nah, di sini supaya terlihat saya letakkan di bawahnya saja ya. Nah, ini untuk deskripsinya nanti di sini. Ya, ini bisa di sampingnya di kolom F di sini atau di bawahnya ya, supaya terlihat saya taruhkan di sini. Dan ketikkan sama dengan, kemudian simbol dan, kemudian nama, ya ini adalah C1, kemudian dan, kemudian tanda petik ya. C1 ini adalah untuk kolom Ananda, karena kan panggilannya nanti Ananda siapa gitu ya, Ananda, kemudian petik 2 spasi, kemudian tutup petik, kemudian simbol dan, kemudian nama siswa. Jadi nanti bunyinya Ananda Ahmad gitu ya. Kemudian simbol dan, tanda petik, spasi, petik, simbol dan, kemudian deskripsinya. Nanti bunyinya kira-kira Ananda Ahmad Najwa Latif memiliki kemampuan baik dalam menggambar kartun. Ya, kalau sudah tinggal enter. Nah, sudah jadi. Ya, Ananda Ahmad Najwa memiliki kemampuan yang baik dalam menggambar kartun. Nah, sudah jadi. Nah, kemudian tinggal ditarik ke bawah ini. Tarik ke bawah sebanyak siswa yang diampun. Karena ada 11, berarti ini sampai 24 ya. Ya, sampai Zidni ya, Ananda Zidni. Nah, sudah jadi. Nah, kemudian untuk deskripsi yang kemampuan juga sama dengan Ananda, diklik, simbol dan, tanda petik, spasi, tanda petik, simbol dan, kemudian nama. Ya, namanya tinggal diklik saja, kemudian simbol dan, tanda petik, spasi. Ya, spasi di sini adalah untuk jarak antar katanya tadi ya. Bisa strip, nah, kalau di sini pakai spasi.
kita petik simbol dan kemudian deskripsinya. Ya, kemudian kalau sudah tinggal enter. Nah, sudah bunyi Ananda Ahmad Najwa Latif terampil dalam menggunakan Paint dan tinggal ditarik ke bawah. Ya, sebanyak siswanya. Nah, sudah jadi. Ya, kalau sudah tinggal dikopikan saja. Nah, ini di blok kemudian copy, masukkan ke template. Nah, masukkan ke template di sini, kemudian kita paste. Nah, bentuknya seperti ini nggak masalah. Nah, ini kemudian kita klik yang ini, klik pastenya, kemudian di sini ada simbol angka. Ya, atau kalau di Office yang lama 2007 2010 itu mungkin nilainya adalah value ya. Ini ada nilai, cari paste value dan dipilih. Nah, sudah ke tulisannya. Nah, untuk deskripsi berarti juga kita kopikan. Kita blok dan kita copy, kemudian kita pastekan di template. Nah, bentuknya sama, nggak apa-apa, paste value. Nah, sudah bunyi ya. Sehingga deskripsi pengetahuan dan deskripsi kemampuan ada namanya. Kalau sudah di save, nah, kemudian kita kembali lagi ke halaman ARD-nya. Nah, kemudian kita browse, kemudian kita cari nilainya tadi, nilai akhirnya, kemudian kita open. Kalau sudah di open, kemudian klik simpan. Itu ya. Nah, kalau sudah disimpan nanti akan muncul nilainya seperti ini. Nah, setelah simpan kemudian klik sinkron nilai akhir. Nah, ya, setelah simpan kemudian klik sinkron. Ya, kemudian kita cek. Nah, sudah bunyi deskripsi ya, Ananda Ahmad Najwa, Ananda Ahmad Rafi, nah, dan seterusnya. Nah, sehingga kita tidak perlu ngetik satu persatu. Gimana? Mudah bukan? Ya. Untuk mapel yang lain, ya, caranya sama itu ya. Ya, demikian cara pengisian ARD dan juga pengisian deskripsi yang tertulis nama siswa ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup yang tersedia. Ya, selamat mengerjakan Bapak Ibu guru. Semangat. Semoga rapot segera tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.